Proses naturalisasi oleh Romani untuk timnas Indonesia ternyata penuh kejutan. PSSI masih bergelut dengan berkasnya. Gagal hentikan emosi, Ivar Jenner menyesal besar. Satu momen yang bikin nyesek abis di laga Indonesia versus Arab Saudi. Bocoran mengejutkan. Ini alasan mengapa PSSI tidak menyertakan pemain senior Liga 1 untuk ASEAN Cup 2024. Keputusan mengejutkan PSSI. Stadion Manahan jadi kandang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, persiapkan diri untuk kejutan besar. Pesan mengejutkan Tom Haye untuk Erick Thohir pasca pidato siap mundur. Ini yang membuat Erick tersentuh dan timnas Indonesia kembali bangkit. Terungkap, kekalahan guncang Arab Saudi. Manajer timnas Arab Saudi langsung mundur setelah dibantai Indonesia. Bencana degradasi mengancam. Jay Itzelsberg timnas Indonesia jadi satu-satunya yang berjuang di zona merah. Akankah Shin Tae-yong pusing? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di zona timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Proses naturalisasi oleh Romani untuk timnas Indonesia ternyata penuh kejutan. PSSI masih bergelut dengan berkasnya. Proses naturalisasi oleh Romani untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia ternyata masih jauh dari kata selesai. Sebagai pemain bintang FC Utrecht yang sudah menarik perhatian, berkas naturalisasi Romani hingga kini belum sampai ke meja Kemenpora Republik Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa dokumen penting milik striker berusia 24 tahun itu masih berada dalam tahap kajian mendalam oleh PSSI. Dito memastikan bahwa hingga kini pihak Kemenpora belum menerima berkas Romani karena sedang diteliti oleh PSSI. Meskipun begitu, Dito menegaskan dengan keyakinan penuh bahwa Romani akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Prosesnya masih berlangsung di PSSI. Jadi kami tinggal menunggu saja, ujar Menpora Dito dengan semangat penuh harap di kantor Kemenpora. Namun tak hanya berhenti di situ, pekan lalu, tepatnya ketika Romani hadir di Gelora Bung Karno, Ketum PSSI dengan jelas menegaskan bahwa proses naturalisasi untuk sang striker akan dilaksanakan. Sebenarnya sudah diumumkan langsung oleh Ketum PSSI bahwa kami akan melakukan naturalisasi terhadap Ole Romani, tambah Dito. Pasti banyak yang sudah menunggu kabar selanjutnya tentang Romani, apalagi mengingat dia akan menjadi pemain keturunan baru yang memperkuat timnas Indonesia. Hal ini semakin nyata setelah Romani berfoto dengan Ketum PSSI setelah pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang pada Sabtu 16 November 2024. Sebelumnya, Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI, sudah memberi bocoran tentang target Romani untuk segera merasakan atmosfer pertandingan timnas Indonesia. Erick menargetkan Romani bisa tampil perdana pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Jika semua berjalan lancar, Ole akan segera memperkuat timnas pada bulan Maret 2025. Kata Erick dengan optimis pada 17 November 2024. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting dalam babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan hanya 5 hari kemudian skuad Garuda akan menjamu Bahrain. Semakin menarik, kedatangan Romani diharapkan bisa membuat lini serang timnas Indonesia semakin ganas. Striker bertubuh tinggi 185 meter ini sudah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 2 gol dalam 11 pertandingan bersama FC Utrecht musim ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Proses naturalisasi Romani memang belum rampung, tapi semua mata kini tertuju pada kapan dia akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia dan memulai kiprah luar biasanya. Gagal hentikan emosi, Ivar Jenner menyesal besar. Satu momen yang bikin nyesek abis di laga Indonesia versus Arab Saudi. Ivar Jenner, gelandang andalan timnas Indonesia, baru saja membuka tabir penyesalan terbesar dalam karirnya di laga penuh dramatis melawan Arab Saudi.
Dalam pertandingan krusial yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November 2024, Jenner mengungkapkan sebuah insiden yang membuatnya merasa sangat menyesal. Apa yang terjadi? Ternyata satu kartu kuning yang diterimanya menjadi beban pikiran yang tak bisa hilang begitu saja. Di penghujung laga, tepatnya di menit ke-89, Jenner terlibat dalam duel sengit dengan pemain Arab Saudi yang berujung pada pelanggaran. Meski dengan tegas ia merasa bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, keputusan wasit yang meniup peluit untuk menghukum pelanggaran membuat Ivar terpukul. Dalam situasi itu dengan emosi yang meluap, ia tak bisa menahan diri untuk mengajukan protes keras. Namun protes tersebut justru berujung pada kartu kuning yang tak diinginkan. Ivar Jenner mengakui bahwa dirinya sangat kecewa dan menyadari betapa fatalnya keputusan emosional tersebut. Kartu kuning ini membawa konsekuensi yang sangat besar, yang mana ia harus absen pada laga penting melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akibat akumulasi kartu. Tentu rasa frustasi itu tak hanya mengganggu dirinya, tapi juga membebani timnas Indonesia yang tengah berjuang keras. Dengan tegas, Jenner berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya tidak ingin lagi kehilangan kendali seperti itu. Saya akan lebih sabar dan mengontrol diri saya di laga-laga berikutnya, kata Ivar dengan penuh tekad. Apalagi laga berikutnya melawan Australia pada Maret 2025 menjadi momen yang sangat penting bagi timnas Indonesia, dan Ivar tidak ingin ada hambatan lagi yang datang dari kartu kuning. Selain itu, Jenner juga berbicara mengenai keberuntungan yang mungkin datang dari jersey putih timnas Indonesia. Meskipun bermain di kandang, timnas Indonesia memilih jersey tandang putih yang ternyata membawa kemenangan spektakuler dengan skor 2-0 atas Arab Saudi. Saya suka kedua jersey, merah dan putih. Mungkin benar apa yang kalian katakan, jersey putih membawa keberuntungan bagi kami, ujar Ivar sembari tersenyum. Namun di balik kemenangan itu, Ivar Jenner tak bisa menepis penyesalan mendalamnya. Satu kartu kuning yang datang di saat-saat genting menjadi pelajaran berharga yang akan dia pegang erat di setiap laga timnas Indonesia ke depan. Kini dia bertekad untuk lebih sabar, lebih bijak, dan lebih fokus demi masa depan timnas Indonesia yang gemilang. Bocoran mengejutkan. Ini alasan mengapa PSSI tidak menyertakan pemain senior Liga 1 untuk ASEAN Cup 2024. PSSI baru saja mengungkapkan alasan mengejutkan mengapa dalam skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 tidak ada satupun pemain senior yang bermain di Liga 1. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional PSSI dan manajer timnas Indonesia, dengan tegas menjelaskan bahwa meskipun banyak nama pemain yang sudah malang melintang di Liga 1, PSSI memutuskan untuk lebih mengedepankan regenerasi pemain muda. Setelah PSSI mengumumkan 33 pemain yang akan memperkuat Garuda di ajang bergengsi ini, muncul fakta mengejutkan. Meski banyak pemain yang bermain di Liga 1, tidak ada satupun pemain senior yang terlibat. Padahal kita semua tahu bahwa ajang ASEAN Cup atau yang sering disebut Piala AFF merupakan kompetisi yang biasanya diisi oleh pemain senior. Namun dengan keputusan PSSI dan pelatih Sintayong kali ini, mereka memilih jalur yang berbeda, yaitu dengan memanggil pemain U22. Meskipun begitu, ada beberapa nama pemain yang bisa dianggap senior karena sudah sering tampil di timnas Indonesia seperti Asnawi Mangkualam. Pemain berusia 25 tahun ini bahkan menjadi pemain tertua yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024. Asnawi kini bermain di Liga Thailand bersama Port FC dan adalah satu-satunya pemain dengan usia lebih dari 22 tahun yang dipanggil. Sementara rata-rata usia pemain lainnya hanya 22 tahun. Selain Asnawi, ada pula Pratama Arhan yang meskipun berpengalaman masih memenuhi kriteria U22. Sumarji mengungkapkan bahwa meskipun Piala AFF biasanya untuk pemain senior, keputusan untuk memanggil pemain muda ini sudah dipertimbangkan matang-matang. Piala AFF ini seharusnya untuk pemain senior, namun PSSI dan Sintayong sepakat untuk memanfaatkan ajang ini sebagai momen regenerasi pemain muda, kata Sumarji. PSSI tetap berkomitmen untuk meraih hasil terbaik meski dengan skuad yang lebih muda. Dalam daftar pemain tersebut, terdapat pula beberapa nama yang sebenarnya sudah berstatus pemain senior.
namun masih berusia di bawah 22 tahun. Seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk. Mereka semua menjadi bukti bahwa PSSI dan Sintayong memang sedang membangun kekuatan timnas Indonesia untuk jangka panjang. Lalu, bagaimana dengan absennya pemain senior dari Liga 1? Sumarji menjelaskan bahwa pemilihan pemain adalah sepenuhnya keputusan pelatih. Sintayong yang lebih memahami strategi yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawannya di ASEAN Cup 2024. Keputusan ini semuanya berdasarkan analisis pelatih tentang game plan dan skema tim ke depannya, ujar Sumarji. PSSI pun menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari upaya untuk meremajakan skuad agar Indonesia dapat tampil lebih segar dan kompetitif di kancah internasional. ASEAN Cup 2024 yang mempertemukan Indonesia dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina menjadi kesempatan emas untuk menumbuhkan pemain muda yang siap menggantikan generasi sebelumnya. Meskipun begitu, meski banyak wajah baru, PSSI tetap menargetkan hasil terbaik dalam kompetisi ini. Jadi keputusan PSSI ini benar-benar menantang dan penuh perhitungan. Apakah strategi regenerasi ini akan berhasil? Kita tunggu saja kejutan-kejutan berikutnya dari Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Keputusan mengejutkan PSSI. Stadion Manahan jadi kandang Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, persiapkan diri untuk kejutan besar. PSSI baru saja membuat keputusan yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air. Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah resmi dipilih sebagai kandang Timnas Indonesia untuk menghadapi laga bergengsi ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyebutkan bahwa sejak awal PSSI memang sudah menargetkan stadion megah milik Persis Solo ini sebagai venue utama untuk tim Garuda. Stadion Manahan dipilih karena PSSI merasa atmosfer dan dukungan luar biasa yang akan diberikan oleh para supporter di Solo sangat mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Pada fase grup, Timnas Indonesia akan berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Mereka akan melakoni dua laga kandang yang sangat penting, yaitu melawan Laos pada 12 Desember 2024 dan Filipina pada 21 Desember 2024. Namun tak hanya laga kandang, mereka juga akan berjuang di laga tandang, yakni menghadapi Myanmar pada 9 Desember dan Vietnam pada 15 Desember 2024. Keputusan sudah final untuk laga kandang melawan Laos dan Filipina. Timnas Indonesia akan berjuang di Stadion Manahan, Solo, ungkap Sumarji. Namun Sumarji juga menjelaskan bahwa Stadion Manahan hanya akan menjadi kandang Timnas Indonesia untuk fase penyisihan grup. Jika Garuda lolos ke semifinal dan final, mereka akan kembali berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang lebih megah di Jakarta. Mengingat atmosfer besar yang lebih cocok untuk babak puncak turnamen. Jika kami berhasil melaju ke semifinal dan final, pastinya kami akan kembali ke SUGBK karena atmosfernya jauh lebih luar biasa, tambah Sumarji dengan penuh keyakinan. Meskipun Timnas Indonesia akan diperkuat oleh sebagian besar pemain muda, dengan mayoritas berusia 20 hingga 21 tahun, serta didampingi oleh pemain veteran seperti Asnawi Mangkualam yang berusia 25 tahun. PSSI tidak memberikan target berat kepada Sintayong. Salah satu pemain muda berbakat, Arkan Kaka, bahkan baru berusia 17 tahun. Sintayong sudah mengumumkan 33 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 November hingga 5 Desember 2024 siap menghadapi tantangan besar di ASEAN Cup 2024. PSSI mungkin tidak memberi target tinggi, tetapi dengan semangat membara dan talenta luar biasa yang dimiliki, Timnas Indonesia siap menunjukkan performa yang mengejutkan di turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara ini. Pesan mengejutkan Tom Haye untuk Erick Thohir pasca pidato siap mundur. Ini yang membuat Erick tersentuh dan Timnas Indonesia kembali bangkit.
Setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan momen emosional yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Di ruang ganti setelah mengungkapkan niatnya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketum PSSI, sebuah pesan pribadi datang dari pemain timnas Indonesia Tom Haye. Pesan itu bukan hanya sekadar kata-kata tapi sebuah janji yang menggugah hati dan memberi harapan baru bagi perjuangan timnas Indonesia. Erick Thohir menceritakan bagaimana suasana hati yang penuh ketegangan meliputi ruang ganti usai kekalahan menyakitkan itu. Timnas Indonesia hanya meraih 3 poin dan terpuruk di dasar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat situasi yang begitu menyesakan, Erick merasa bahwa momen itu membutuhkan perubahan besar, sebuah dorongan luar biasa agar timnas bisa bangkit dari keterpurukannya. Saya merasa perlu ada tindakan drastis, sebuah gebrakan. Makanya saya tanya langsung ke pemain dan pelatih, masih percaya nggak sama proyek ini? Dan mereka jawab percaya, ungkap Erick Thohir dalam wawancaranya yang dibagikan melalui Instagram pribadinya pada Senin 25 November 2024. Namun di tengah pidatonya yang penuh emosional itu yang menyatakan siap mundur jika tim tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, ada satu hal yang tak terduga. Tom Haye, salah satu pemain yang selalu menunjukkan komitmennya di lini tengah, langsung menghubungi Erick Thohir lewat pesan pribadi yang penuh semangat. Presiden, saya di sini untuk menggapai mimpi. Kita semua ingin menunjukkan bahwa kita adalah satu kesatuan, begitu bunyi pesan yang dikirimkan Haye kepada Erick Thohir. Tentu saja pesan ini sangat menggugah hati Erick Thohir. Ia merasa mendapat kekuatan baru dari komitmen para pemain yang bersatu dan ingin memberi bukti nyata untuk bangsa. Namun tak hanya itu yang membuat Erick semakin terkesan. Ia juga mengapresiasi inisiatif luar biasa dari sang kapten, Jay Itzes. Tanpa pelatih, Jay Itzes mengajak rekan-rekannya untuk melakukan pertemuan sendiri, membahas strategi dan semangat juang mereka. Karakternya luar biasa, leadership-nya tak diragukan. Dia kapten yang hebat dan kita harus percaya kepadanya, ujar Erick. Hasilnya, komitmen dan kebersamaan yang diciptakan di ruang ganti itu akhirnya membuahkan hasil luar biasa. Dalam pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada 19 November 2024, timnas Indonesia bangkit dengan kemenangan gemilang 2-0. Sebuah perjalanan dari ketegangan dan keraguan menuju kebersamaan yang menggetarkan, membuktikan bahwa timnas Indonesia tak pernah menyerah. Pesan Tom Haye dan semangat dari para pemain yang bersatu inilah yang menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia dan membuktikan bahwa dengan persatuan segala hal mungkin terjadi. Terungkap, kekalahan guncang Arab Saudi. Manajer timnas Arab Saudi langsung mundur setelah dibantai Indonesia. Kekalahan mengejutkan Arab Saudi dari timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mengguncang dunia sepak bola, memicu reaksi besar dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Setelah dibantai dengan skor 2-0 oleh Garuda, salah satu sosok paling penting di tim The Green Falcons, Hussein Al-Sadiq, langsung membuat keputusan dramatis untuk mengundurkan diri. Keputusan ini seakan menjadi bukti betapa beratnya dampak dari kekalahan bersejarah ini. Laga yang berlangsung pada Selasa 19 November 2024 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mengakhiri rentetan tak terkalahkan Arab Saudi dan menambah daftar panjang kekecewaan bagi tim yang sebelumnya dijagokan. Kekalahan ini tak hanya menjadi tamparan keras bagi tim, tetapi juga mengancam peluang mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan posisi mereka di klasemen makin terjepit. Ini bukan hanya kekalahan biasa melainkan sejarah kelam bagi sepak bola Arab Saudi. Karena kekalahan tersebut menjadi yang pertama kali Arab Saudi tumbang dari timnas Indonesia dalam sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Mengingat posisi peringkat mereka yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, hasil ini membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi dihujani kritik tajam. Tak tahan dengan tekanan tersebut, Hussein Al-Sadiq, manajer tim nasional Arab Saudi, mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun Twitter resmi timnas. Dalam pesan singkatnya, Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi atas keputusannya untuk tidak melanjutkan posisinya lebih jauh lagi.
Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada federasi atas kesempatan yang diberikan selama ini, meskipun perjalanan di bawah kepemimpinannya berakhir dengan kontroversi besar. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang, demikian bunyi pengumuman tersebut. Dewan Federasi pun memberikan apresiasi atas kerja keras Al-Sadiq selama ini, namun tetap mengucapkan selamat jalan dan berharap yang terbaik untuk karirnya di masa depan. Al-Sadiq yang sudah menjabat sebagai manajer tim sejak era Roberto Mancini tetap bertahan meskipun Mancini harus meninggalkan kursi pelatih. Namun kekalahan dari timnas Indonesia akhirnya menjadi titik akhir dari kepemimpinannya. Meski begitu, peluang untuk Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar dengan mereka duduk di posisi keempat dengan 6 poin dari 6 laga. Tim asuhan Herve Renard kini hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang menduduki posisi kedua, sehingga perebutan tiket lolos masih sangat sengit di grup C. Dengan 4 laga tersisa, perjalanan Arab Saudi menuju Piala Dunia 2026 masih bisa berubah drastis. Tapi satu hal yang pasti, kekalahan dari Indonesia ini akan dikenang sebagai momen yang mengguncang sistem sepak bola Arab Saudi hingga menyebabkan perubahan besar di tubuh tim. Bencana degradasi mengancam. Jay Itzes back timnas Indonesia jadi satu-satunya yang berjuang di zona merah. Akankah Shin Tae-yong pusing? Jay Itzes kini menjadi sorotan tajam, bukan hanya karena kualitasnya sebagai back handal timnas Indonesia, tetapi juga karena situasi kritis yang sedang dihadapi klubnya. Tak bisa dipungkiri, dia adalah satu-satunya pemain bertahan dari skuad Garuda yang klubnya terperosok di zona degradasi. Lantas, apakah situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa panik dan pusing? Shin Tae-yong yang dikenal dengan ketelitian dan kecermatannya dalam memilih pemain, pastinya mengandalkan sejumlah nama kuat untuk mengamankan pertahanan timnas Indonesia. Beberapa nama besar sudah tak asing di lini belakang seperti Mads Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Muhammad Ferrari. Rizky Ridho dan Ferrari yang kini bermain untuk Persija Jakarta, berhasil membawa tim ibu kota menduduki posisi ke-6 klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 18 poin. Hanya 6 poin di belakang pemuncak klasemen Persebaya Surabaya. Sementara itu, Mads Hilgers menunjukkan ketangguhannya bersama FC Twente yang tengah bersaing di papan atas Eredivisie. Tidak ketinggalan Jordi Amat yang kini memimpin Johor Darul Ta'zim ke posisi teratas Liga Super Malaysia 2024-2025. Namun dari semua pemain bertahan yang ada, Jay Itzes berbeda nasibnya. Sementara rekan-rekannya memimpin tim mereka ke puncak, Jay Itzes justru terjebak dalam situasi sulit di Liga Italia. Hingga pekan ke-13 Liga Italia 2024-2025, Venezia FC klub tempat J bermain terdampar di dasar klasemen dengan hanya meraih 8 poin. Dari 13 pertandingan yang sudah dilalui, Venezia hanya mencatatkan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Venezia FC akan terdegradasi ke Serie B dan Jay Itzes pun bisa kehilangan tempat di liga tertinggi Italia. Namun di balik krisis ini masih ada secercah harapan. Venezia FC hanya tertinggal 3 poin dari Genoa yang berada di posisi ke-17, batas aman dari zona degradasi. Artinya mereka masih punya peluang untuk bangkit dan keluar dari ancaman degradasi, dengan catatan mereka harus segera memperbaiki performa mereka yang sedang merosot tajam. Kabar baiknya, meskipun Venezia FC terancam terdegradasi, kualitas permainan Jay Itzes tidak luput dari perhatian klub-klub Serie A. Beberapa tim besar seperti Torino dan Fiorentina kabarnya tertarik untuk menampung jasa ex pemain Go Ahead Eagles ini. Ini bisa menjadi kesempatan besar untuk Jay Itzes, apalagi jika ia terus menunjukkan kemajuan dan konsistensi yang mengesankan. Untuk itu, mari dukung terus Jay Itzes. Kualitasnya yang semakin meningkat tidak hanya akan membawa manfaat bagi klubnya, tetapi juga bagi timnas Indonesia. Seiring dengan proses pembangunannya yang berlanjut, Jay Itzes bisa menjadi pilar utama di lini belakang tim Garuda yang tangguh di masa depan.